Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, dan hadirin yang berbahagia. Coba kita hitung bersama sejak tidur sampai sekarang. Berapa kali tangan kita otomatis membuka Instagram, TikTok, atau WhatsApp? 5 kali, 10 kali, atau mungkin lebih. Ini bukan kebetulan. Data Reportal 2024 mencatat pengguna media sosial di Indonesia sudah lebih dari 170 orang. Artinya, hampir 6 dari 10 orang Indonesia hidupnya terhubung dengan dunia digital setiap hari. Media sosial sudah jadi ruang kelas, ruang diskusi, bahkan ruang kerja kita. Tapi ada satu pernyataan penting yang jarang kita ajukan. Apakah kita yang mengendalikan media sosial atau justru media sosial yang mengendalikan kita? Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenung dan belajar bersama tentang bijak menggunakan media sosial di era digital. Tujuannya sederhana, agar kita semua bisa menggunakan teknologi untuk hal yang membangun, bukan merusak diri sendiri dan orang lain. Hadirin yang saya hormati, mari kita dengan memahami dua sisi dari media sosial. Tidak ada teknologi yang netral, tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk apa. Pertama, dampak positif media sosial. Media sosial memperpendek jarak. Mahasiswa di Aceh bisa belajar dari dosen di Bandung lewat YouTube. UMKM di desa bisa menjual produk ke seluruh Indonesia lewat TikTok Shop. Gerakan sosial, kampanye lingkungan, donasi kemanusiaan, semuanya bisa digerakkan hanya dengan satu unggahan. Media sosial juga jadi ruang ekspresi dan kreativitas. Banyak dari kita menemukan passion, membangun personal branding, bahkan mendapat penghasilan dari konten yang kita buat. Ini adalah peluang yang besar yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Kedua, dampak negatif yang harus kita waspadai di balik kemudahan itu. Ada risiko nyata. Data Kominfo menunjukkan penyebaran hoax di media sosial meningkat setiap tahun. Satu berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari klarifikasi. Akibatnya, orang jadi saling curiga, panik, bahkan bentrok hanya karena informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain itu, penggunaan media sosial berlebihan berdampak langsung pada kesehatan mental. WHO menyatakan paparan berlebihan terhadap konten digital, perbandingan sosial, dan tekanan untuk selalu terlihat sempurna di media sosial dapat memicu kecemasan, stres, bahkan depresi, terutama pada usia 15 sampai 25 tahun. Usia inilah yang paling penting banyak hadir di ruangan ini. Karena itu, saya ingin menyampaikan 3 langkah praktis agar kita bisa lebih bijak. Langkah 1, saring sebelum di-sharing. Di era informasi, kecepatan bukan lagi nilai utama. Akurasilah yang penting. Sebelum membagikan berita, cek dulu sumbernya. Apakah media itu kredibel? Apakah ada bukti pendukung? Apakah sudah ada klarifikasi resmi? Ingat, jari kita bisa menjadi alat penyebaran kebenaran, tapi juga bisa menjadi alat penyebaran fitnah. Satu klik bisa merusak reputasi seseorang dalam hitungan menit. Langkah 2, jaga etika dan privasi digital. Media sosial bukan ruang tanpa hukum. Ujaran kebencian, penghinaan, penyebaran data pribadi bisa berujung pada sanksi hukum sesuai Undang-Undang ITE. Lebih dari itu, apa yang kita unggah hari ini akan menjadi jejak digital selamanya. Jaga privasi diri dan orang lain. Jangan mengunggah data sensitif, lokasi real time, atau hal yang bisa merugikan diri sendiri di masa depan. Etika dunia nyata dan dunia maya harus sama. Kalau kita tidak berani mengatakannya langsung di depan orang itu, jangan pernah menuliskannya dalam komentar.
Langkah 3, ubah pola konsumsi menjadi produksi yang produktif. Kebanyakan dari kita hanya menjadi konsumen pasif, scroll, like, komentar lalu lupa. Padahal media sosial bisa jadi alat belajar, berbagi ilmu, membangun relasi profesional dan menciptakan peluang usaha. Teman-teman mahasiswa bisa menggunakan link like DLN untuk membangun portofolio, TikTok untuk edukasi singkat, atau IG untuk kampanye sosial. Jangan biarkan algoritma hanya menyuguhkan tren kosong. Arahkan algoritma itu untuk menampilkan konten yang membuat kita bertumbuh. 3 langkah ini terdengar sederhana, tapi butuh kesadaran dan disiplin. Bijak bermedia sosial bukan berarti berhenti menggunakannya. Bijak berarti tahu kapan, bagaimana, untuk apa kita menggunakannya. Penutup, hadirin yang saya banggakan, media sosial adalah cermin dari siapa kita. Kalau kita menggunakan dengan bijak, maka cermin itu akan memantulkan karakter yang dewasa, kritis, dan bertanggung jawab. Tapi kalau kita menggunakannya sembarang, maka cermin itu juga akan menunjukkan kekacauan dan kecerobohan. Tujuan kita hari ini bukan untuk takut teknologi, tetapi menguasai teknologi itu. Mahasiswa dan pelajar adalah agen perubahan, dan perubahan itu dimulai dari hal kecil. Bagaimana kita mengolah satu akun media sosial kita sendiri? Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang belajar, ruang berbagi, dan ruang membangun bangsa. Bukan ruang untuk menyebar kebencian, hoax, atau merusak kesehatan mental kita sendiri. Saya tutup dengan satu pesan. Jadilah pengguna yang cerdas, bukan korban dari algoritma. Karena masa depan digital Indonesia ada di tangan generasi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum.